Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Herianti. Saya dari SDN 4 Cadingan, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kuliah belajar seri AKM. Di sini saya akan jelaskan mengenai apa itu AKM dan bagaimana cara mendaftar AKM. Ya, terus tonton video ini ya. Asesmen kompetensi minimum adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan jenjang menengah. Kemudian, mengapa perlu ada asesmen? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Selanjutnya, apa sih perbedaan UN dan AKM? Kita dapat melihat dari tabel berikut ini. Untuk perbedaan jenjang penilaian, UN sendiri sasarannya adalah tingkat SNPTS, paket B, SMA, paket C, dan SMK sederajat. Sedangkan untuk AKM, sasarannya adalah SDMI paket A, kemudian SNPTS paket B, dan SMA paket C, dan SMK sederajat. Untuk level peserta pada UN itu biasanya kelas akhir, dan pada AKM hanya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian subjek peserta untuk UN sensus murid kelas akhir, sedangkan AKM sensus satuan pendidikan dengan sampel murid. Perbedaan tingkat asesmen untuk UN high stake dan AKM low stake. Kemudian metode soalnya atau model soalnya untuk UN pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian untuk AKM ada PG, kemudian PG kompleks, isian singkat dan uraian. Untuk periode asesmen tiap peserta, untuk UN hanya 4 hari dan AKM hanya 2 hari. Untuk metode pelaksanaan pada UN, metode penilaian bersifat Computer Basis Test atau CBT, kemudian pada AKM Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Kemudian untuk selanjutnya, perbedaan pada spesifikasi minimal infrastruktur sekolah. Untuk UN harus menyediakan server lokal, komputer klien, dan bandwidth 1 Mbps. Sedangkan untuk AKM, semi daring, server lokal, komputer klien, bandwidth 1 Mbps. Dan untuk daring, komputer klien, bandwidth 12 Mbps, dan untuk 15 klien. Selanjutnya yaitu instrumen apa saja yang digunakan dalam AN. Yang pertama ada AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika numerasi murid. Kemudian ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, apa saja komponen dari literasi membaca dan numerasi yang diukur di AKM? Asesmen literasi membaca dan menumerasi pada AKM dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama konten, kemudian proses kognitif dan konteks. Bagian berikut menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Untuk aspek konten literasi membaca berupa teks informasi dan sastra, kemudian konten pada numerasi berupa aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, dan data ketidakpastian. Selanjutnya untuk proses kognitif pada literasi membaca, siswa mampu menemukan interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi informasi. Kemudian proses kognitif pada numerasi, yaitu pemahaman, penerapan, dan penalaran. Selanjutnya, untuk aspek konteks pada literasi membaca, yakni personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian konteks pada numerasi yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik.
Kemudian selanjutnya, bagaimana bentuk soal AN? Yang pertama, ada pilihan ganda. Murid hanya dapat melihat satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian yang kedua, pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Kemudian menjodohkan, murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian, isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian, uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk mendaftar AKM? Pada dasarnya, pendaftaran AKM ini ada dua tahap. Untuk tahap pertama, peserta harus mengikuti BIMTEK, dan kedua, yaitu tahap pengimbasan. Untuk AKM ini diperuntukkan bagi guru sekolah pengawas tingkat SD, SMP, SMA, SMK, kemudian guru atau kepala sekolah SD LB, SMP LB, dan SMA LB, serta PKMB sederajat. Berikut kita ketikkan guru belajar pada web yang tersedia, kemudian klik. Oke, saya mengerti. Untuk akun SIM BKB sendiri itu telah disediakan oleh operator sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi OPS-nya untuk mendapatkan nomor UKG sehingga bisa masuk ke laman berikut ini. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti AKM, klik dan mulai belajar. Selanjutnya, isikan nomor UKG yang telah Ibu Bapak dapatkan dari operator sekolah berikut ke rekeningnya. Setelah dimasukkan, nanti Bapak Ibu akan diberikan beberapa program yang disediakan oleh pemerintah, yakni masa pandemi COVID-19, kemudian pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif yang akan segera hadir, dan AKM. Kita ke AKM. Ya Bapak Ibu, karena saya sudah melaksanakan program AKM, maka tampilnya seperti ini. Bapak Ibu bisa bergabung dengan grup Telegram AKM, kemudian bisa untuk terakhir, tugas terakhir yaitu pengimbasan. Dan berikut BIMTEK yang telah saya selesaikan. Ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan seri AKM, maka sertifikat bisa di-download atau diunduh ketika program pada angkatan tersebut selesai.